Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, saat ini saya sedang menyaksikan bagaimana daun bambu ini ditiup angin dengan cukup kencang sehingga harus meliuk-liuk ke berbagai arah. Dan bukan cuma bambu, semua tanaman di sini juga mengalami hal yang sama, ditiup angin yang cukup kencang. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menghindarkan tanaman bambu ini dari angin dan juga dari panas dan suatu saat ada hujan, kena hujan? Dan jawabannya adalah tidak mungkin. Saya bisa saja memindahkan tanaman bambu ini ke dalam kamar yang gelap, yang tidak kena angin, tidak kena panas, dan tidak kehujanan. Tapi apa yang akan terjadi ketika saya pindahkan bambu-bambu ini dengan alasan bahwa saya sangat menyayangi bambu ini, dan saya tidak mau bambu ini terkena angin, tidak mau bambu-bambu ini terkena panas, dan tidak mau kehujanan. Yang akan terjadi adalah bahwa bambu ini justru akan mati, akan kering karena tidak dapat sinar matahari untuk fotosintesisnya, dan juga tidak kena air yang menjadi nutrisi bagi akar-akarnya. Seperti itulah kehidupan, bahwa panas, bahwa angin, bahwa air itu merupakan variabel yang harus ada dalam setiap kehidupan. Kalau dalam bambu, dalam tanaman ini tadi ada air, ada angin, ada panas, maka dalam kehidupan kita bisa analogikan bahwa kita tidak mungkin menghindar dari yang adanya rasa kesal, rasa marah, rasa benci, kemudian kecewa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mungkin sering tersinggung dengan perkataan atau tindakan teman-teman kita. Kemudian juga ada yang dalam konteks yang lebih besar kita menyebutnya sebagai ujian, sebagai ujian kehidupan. Nah, kalau kemudian bambu ini tetap memerlukan angin, tetap memerlukan air, dan tetap memerlukan panas, mungkinkah kemudian kita bisa menghindarkan diri dari yang namanya ujian? Mungkinkah kita harus berdiam diri di dalam kamar yang gelap, yang pekat, yang tidak kena panas dan matahari, yang tidak kena siraman air, yang dalam kehidupan kita tidak kena ujian, tidak bersinggungan dengan orang lain, tidak dengar omongan orang lain, tidak melihat sikap orang lain yang arogan dan lain sebagainya? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, karena dengan itulah kemudian kita hidup seperti juga bambu ini, dengan angin, dengan air dan panas ini bisa bisa melakukan fotosintesis dan melanjutkan kehidupannya. Kita pun seperti itu. Yang saya lakukan untuk menahan agar bambu ini tidak jatuh ketika ditimpa angin, saya memberikan support, memberikan tahanan bagi bambu-bambu ini agar tidak roboh ketika diterpa angin. Seperti itu juga ketika kita menghadapi ujian. Sekali lagi, bahwa ujian itu sebuah keniscayaan. Baik orang yang katanya beriman, baik orang yang katanya banyak melakukan maksiat, semuanya akan diuji sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi orang yang beriman tentu akan diuji dengan keimanannya, orang yang bermaksiat diuji dengan kemaksiatannya. Dan yang harus dilakukan oleh setiap kita adalah bukan menghindar dari ujian itu, tapi bagaimana kita mensupport kehidupan kita agar tidak tumbang, tidak roboh, dan tidak ambruk ketika diterpa angin yang kencang, diterpa ujian yang datang. Caranya adalah, pertama tentu support itu bernama keyakinan. Keyakinan, keimanan inilah yang kemudian menjadikan kita kuat, menjadikan kita sadar bahwa hidup itu seperti itu, seharusnya memang seperti itu,
dan yakinlah bahwa ujian itu datang dari Allah, dan dari Allah pula lah akan diberikan semua jalan keluar. Syaratnya tadi itu kita yakin. Barang siapa yang meyakini, kalau kalimatnya mungkin apapun yang menimpa kamu datangnya dari Allah, barang siapa yang meyakini bahwa itu datang dari Allah, maka Allah akan memberinya petunjuk ke dalam hatinya. Jadi itu bagaimana kemudian kita bisa menangkap sinyal-sinyal ilahiyah, menangkap petunjuk-petunjuk dari Allah untuk bisa keluar dari ujian, untuk bisa menjalani dan berdampingan dengan ujian itu, yaitu zikrullah. Dengan zikrullah inilah kemudian kita hati kita menjadi terbuka untuk dapat menerima cahaya ilahi, untuk bisa keluar dari kegelapan yang sedang kita jalani dalam tanda kutip. Dan itu satu-satunya jalan adalah dengan meyakini dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa ujian itu adalah bagian dari kehidupan kita yang datangnya dari Allah, maka kita pun harus yakin bahwa Allah pula lah yang memberikan jawabannya. Dan kalau jawabannya dari Allah, maka tidak ada yang pernah salah. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.